Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MIS semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. MIS harap anak-anak MIS tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari kuman penyakit. Dan juga MIS harap anak-anak MIS masih tetap semangat untuk belajar daringnya. Kita sama-sama berdoa ya nak. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa belajar mengajar kembali seperti biasa di sekolah. Oke, kembali lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas, kita masuk ke subjudul yaitu menulis teks eksplanasi ya. Nah, untuk pagi ini sekarang setelah kemarin kita sudah membahas atau Miss sudah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam menyusun teks eksplanasi, dalam menulis. Nah, untuk hari ini kita praktik gitu. Nah, jadi di sini hari ini keterampilan praktik mendengarkan. Nah, anak-anak Miss mendengarkan teks yang Miss bacakan yaitu sebuah teks eksplanasi. Setelah kalian membaca, lalu kalian kerjakan di halaman 47 di kegiatan 4.2. Di situ anak-anak Miss dihimbau untuk setelah mendengarkan teks eksplanasi, lalu kalian mencari hal-hal yang penting dari teks tersebut. Setelah itu melengkapi bagian-bagian yang menurut kalian teks eksplanasi itu masih kurang dari teks yang kamu dengar gitu. Nanti Miss lampirkan untuk foto kegiatan 4.2 bagi yang tidak memiliki buku. Bagi yang memiliki buku bisa buka halaman 47. Oke, kita mulai saja untuk pembacaan teks eksplanasinya. Yang memiliki buku bisa buka lampiran ya, lampiran 4.2. Oke. Miss akan membacakan teks eksplanasi yang dengan tema globalisasi. Oke. Paragraf pertama. Pengaruh globalisasi dapat terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk budaya. Adanya globalisasi membuat masyarakat mengenal dunia luar selain wilayah tempat tinggalnya. Salah satu contohnya yaitu kini masyarakat dapat menyaksikan berbagai film asing, mendengarkan musik dari berbagai negara lain, serta mengenal adanya media sosial asing seperti Line dan Facebook. Semua hal yang berasal dari berbagai negara di dunia kini dapat dinikmati karena adanya arus globalisasi. Globalisasi memang mendatangkan banyak hal positif bagi masyarakat. Sayangnya, hal positif tersebut juga diiringi oleh hal-hal yang negatif. Arus globalisasi juga dapat mendatangkan hal yang kurang baik bagi kehidupan masyarakat. Paragraf yang kedua. Punahnya budaya tradisional seperti bahasa dan tari tradisional menjadi contoh dampak negatif globalisasi. Masuknya budaya asing dalam kehidupan terkadang lebih menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Ketertarikan pada budaya asing membuat mereka cenderung mendalami budaya tersebut dibandingkan budaya negeri sendiri. Hal itu membuat budaya bangsa kehilangan generasi penerusnya dan punah. Oke, itu teks yang telah Miss bacakan. Kalian bisa lihat di lampiran belakang kegiatan 4.2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman 47. Nah, di situ ada beberapa tugas, poin tugasnya. Yang pertama, nah berhubung kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sebenarnya tugasnya ini dalam bentuk kelompok, tapi ini jadinya tugas mandiri ya, karena kita belajar daring. Yang menjadi tugas kalian setelah mendengarkan teks yang Miss bacakan, kalian mencatat informasi dari teks yang kamu dengar. Catatlah informasi dari teks yang kamu dengar setelah yang Miss bacakan tadi. Yang kedua, diskusikanlah apa yang menjadi topik, informasi penting dari setiap paragraf dan bagian teks eksplanasi yang dibacakan.
Terus, tulislah kembali teks eksplanasi yang kamu dengar dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Jadi, setelah kamu menemukan topik, informasi penting dari setiap paragrafnya, lalu kamu menyusun kembali ke dalam teks eksplanasi dengan bahasa kamu sendiri. Ingat, menulis teks eksplanasi itu harus sesuai dengan topik yang dibahas, juga kesesuaian informasi dan fakta yang ada. Yang ketiga juga informasi yang urutannya harus berurutan informasi yang kamu sampaikan. Dan jangan lupa penggunaan bahasa dalam teks haruslah tidak memiliki makna ambigu atau makna ganda yang membuat pembaca yang membaca teks kamu menjadi bingung apa sih yang ingin kamu sampaikan dalam teks itu, begitu. Jadi harus sesuai dengan kata-kata baku ya. Terus setelah kamu menulisnya kembali, nah kamu melengkapi bagian-bagian teks eksplanasi yang menurut kamu masih kurang dari teks yang kamu dengar. Jadi setelah yang Miss bacakan tadi, kamu ada beberapa yang kurang untuk seharusnya itu ada di dalam teks tersebut, boleh kamu masukkan dengan bahasa kamu. Nah, misalnya jika kutipan teks yang kamu dengar bagian pernyataan umum, seperti yang Miss bacakan tadi ada 2 paragraf ya. Misalnya yang kamu dengar paragraf pertama itu pernyataan umum, kamu harus melengkapi teks tersebut dengan bagian deretan penjelas ya dan kesimpulan. Jadi di 2 paragraf itu kamu baca, kamu dengar dulu Miss yang bacakan tadi teksnya. Kalau menurut kamu itu pernyataan umum, berarti pernyataan umum paragraf pertama, paragraf kedua itu deretan penjelas, berarti kamu melengkapi untuk kesimpulannya. Begitupun sebaliknya, jika yang kamu dengar paragraf pertama adalah pernyataan umum, paragraf kedua itu ternyata berisi kesimpulan seperti pada umumnya, nah berarti kamu mengisi deretan penjelas, kamu melengkapi dengan bahasa kamu, begitu ya. Jadi kamu baca, dengar dulu baik-baik dari paragraf 1 dan paragraf 2 ini cenderung kemana. Nah seperti yang Miss bilang tadi, ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah pernyataan umum ini biasa mengenai pembahasan umum atau pengertian seperti kata pembuka dari topik yang dibahas, dan biasa berisi informasi yang umum orang tahu tentang topik yang kamu bahas gitu. Lalu deretan penjelas itu berisi teks-teks kamu gitu, yang intinya dari si topik yang kamu bahas. Kalau kesimpulan itu biasa berisi pendapat tambahan kamu mengenai topik tersebut. Jadi kamu harus mendengarkan dengan baik-baik, lalu kamu mencoba untuk menganalisis ini bagian mana, paragraf pertama ini lebih cenderung ke pernyataan umum kah, atau deretan penjelas kah, atau kesimpulan, begitu ya. Jadi ditulis harus berurutan. Jadi nggak boleh kamu menulis kesimpulan terlebih dahulu, baru pernyataan umum, baru deretan penjelas, tidak boleh. Jadi harus berurutan, harus dulu berisi pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga itu kesimpulan. Oke. Nah, terus yang ke poin 8 di situ kamu bisa mengisi topik teksnya apa, informasi penting dari setiap paragraf, bagian teks yang kamu dengar itu apa, dan teks eksplanasinya apa. Ya. Jadi sebenarnya di poin ke-8 kalian bisa lihat ini. Nah, kalian menjawab untuk seluruh pertanyaan ini dalam bentuk yang poin 8 ya. Kamu cari dulu topiknya, informasi pentingnya apa saja, dan paragraf ininya, deretan penjelasnya apa, kesimpulannya apa. Setelah itu dari yang setelah kamu pilah-pilah atau kamu pisah-pisahkan mereka, nah di teks eksplanasinya ini kamu tulis secara utuhnya lagi dengan tambahan bahasa kamu. Seperti yang Miss bilang tadi, jika di dalam teks yang Miss bacakan tersebut kekurangannya deretan penjelasnya nggak ada Miss, berarti kamu bisa tambah dengan kata-kata kamu, bahasa kamu. Ingat ya, penggunaan bahasa di dalam teks itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan kata baku, kalimat efektif, dan sebagainya. Oke.
Sekian dulu materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa langsung hubungi Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.